Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan 5 anggota yang tertera di sini. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang TAK stimulasi sensori. Jadi, TAK sendiri atau program terapi aktivitas kelompok merupakan salah satu asuhan keperawatan dengan gangguan jiwa, tidak hanya difokuskan pada aspek psikologis, fisik, dan sosial, tetapi juga kognitif. Ada beberapa terapi modalitas yang dapat diterapkan, yaitu salah satunya adalah terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Terapi aktivitas kelompok sendiri merupakan terapi modalitas keperawatan untuk ditujukan pada kelompok klien dengan masalah yang sama. Terapi aktivitas kelompok yang dikembangkan adalah sosialisasi, stimulasi persepsi, stimulasi sensori, dan orientasi realita. Tujuan dilakukannya TAK sendiri, yang pertama ada tujuan umum. Diharapkan pasien dapat merubah perilakunya dari yang maladaptif menjadi adaptif, dan untuk tujuan khususnya itu diharapkan pasien mengalami peningkatan kepekaan pada stimulus, peningkatan kepekaan merasakan keindahan, dan peningkatan apresiasi terhadap lingkungan. Dan untuk sistematik TAK sendiri, yang pertama harus menentukan waktu dan tanggal, seperti hari dan tanggal, jam, dan tempat dilakukannya TAK. Untuk metodenya itu ada diskusi dan sharing persepsi, dan media dan alat yang digunakan itu seperti tape recorder, kaset dengan lagu Melayu, dan juga dapat dipilih seperti lagu-lagu religi, serta buku catatan dan ballpoint, dan jadwal kegiatan pasien. Berikut kami tampilkan setting tempat yang akan digunakan dalam TAK sendiri. Untuk keterangan gambarnya, untuk L sendiri adalah leader, CL itu ada co-leader, F itu fasilitator, O observer, P pasien, dan OP adalah operator. Untuk pembagian tugasnya, leader itu yaitu yang pertama menyiapkan proposal kegiatan TAK, yang kedua menyampaikan tujuan dan peraturan kegiatan, yang ketiga menjelaskan aturan permainan, yang keempat mampu memotivasi anggota untuk aktif dalam kelompok dan memperkenalkan dirinya, dan yang selanjutnya itu mampu memimpin aktivitas kelompok dengan baik dan bersih, dan yang terakhir menetralisir bila ada masalah yang timbul dalam kelompok. Selanjutnya adalah tugas dari co-leader. Yang pertama mendampingi leader, yang kedua menyampaikan informasi dari fasilitator ke leader tentang aktivitas pasien, yang ketiga mengingatkan leader jika kegiatan menyimpang dari perencanaan yang telah dibuat, dan yang keempat mengambil alih posisi leader jika leader mengalami booking dalam proses terapi. Selanjutnya adalah tugas dari fasilitator. Pertama, menyediakan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, memfasilitasi dan memberikan stimulus dan motivator pada anggota kelompok untuk aktif mengikuti jalannya terapi. Selanjutnya ada tugas dari observer. Yang pertama, mengobservasi jalannya proses kegiatan. Selanjutnya, mengamati serta mencatat perilaku verbal dan nonverbal pasien selama kegiatan berlangsung, yaitu dicatat pada format yang tersedia. Dan yang terakhir, mengawasi jalannya aktivitas kelompok dari mulai persiapan, proses, hingga penutupan. Dan untuk tugas dari operator, yang pertama mengatur alih permainan seperti menghidupkan dan mematikan musik, serta mengatur waktu atau timer. Untuk kriteria pasien yang akan dilakukan TAK sendiri, yang pertama pasien dengan indikasi menarik diri dan harga diri rendah dan mulai menunjukkan kemampuan untuk interaksi sosial. Yang kedua, pasien dengan kerusakan komunikasi verbal yang telah berespon sesuai dengan stimulus yang diberikan. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan langkah kegiatan TAK. Yang pertama itu ada persiapan, yaitu memilih pasien sesuai dengan indikasi klien yang mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi. Yang kedua, membuat kontrak dengan pasien atau klien. Dan yang ketiga, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Yang kedua ada orientasi, yaitu berisi salam, seperti salam terapeutik, dan evaluasi validasi seperti menanyakan perasaan klien saat ini.
Yang kedua, penjelasan tujuan TAK, dan yang ketiga, menjelaskan aturan main. Langkah yang ketiga yaitu langkah kerja. Yang pertama, terapis menjelaskan tentang pentingnya minum obat, akibat jika tidak minum obat, aturan dan waktu minum obat, serta menjelaskan macam-macam obat. Kemudian terapis memberikan kesempatan klien untuk bertanya, dan yang terakhir mendemonstrasikan dengan alat peraga macam-macam obat sendiri. Untuk langkah kerja yang keempat yaitu terminasi, berisi evaluasi, tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Untuk evaluasi sendiri, leader melakukan evaluasi secara subjektif, yaitu perasaan pasien setelah terapi, aktivitas kelompok, dan terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. Untuk tindak lanjut sendiri, leader menganjurkan pasien untuk selalu berpikir realistis. Leader menganjurkan pasien untuk patuh minum obat, dan untuk kontrak yang akan datang, leader menganjurkan membuat kontrak untuk TAK yang akan datang dan menyepakati waktu dan tempat yang akan dilakukannya TAK sendiri. Langkah yang terakhir adalah evaluasi dan dokumentasi, seperti evaluasi proses, evaluasi hasil, dan menggunakan format evaluasi standar. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.